Selamat malam pemirsa, ijazah palsu ternyata ada di sekitar kita. Ada di dunia pekerjaan, ada di dunia politik, di pemerintahan, bahkan di dunia internasional. Transaksi bisnis haram ini sudah mencapai angka triliunan rupiah per tahunnya. Metro Highlights akan mengulasnya dalam 30 menit ke depan bersama saya Wahyu Wiloho. Ijazah palsu bukan baru kali ini saja sejatinya kata itu kita dengar. Banyak orang sudah menyadari peredarannya dari rakyat biasa hingga ke level elit yang terhormat. Gurita jaringan penjualan ijazah palsu ini menuntut konsistensi dan juga kontinuitas dalam penindakan serta pencegahannya. Apa kemudian yang harus dilakukan? Simak ulasan berikut ini. Mengenakan baju tahanan, penutup wajah dan borgol, pria ini tampak tertunduk. Dia adalah Marsaid Yusar, berusia 63 tahun, warga Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Ia adalah rektor gadungan dari universitas fiktif yang sudah lebih 12 tahun malang melintang dalam praktik ilegal penjualan ijazah palsu. Belakangan ia mengaku sebagai rektor University of Sumatra, sebuah universitas fiktif dan tidak terdaftar di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara. Sejak menjalankan aksinya pada 2003, pria berinisial MY ini sukses menjual tak kurang 1.200 ijazah palsu. Setiap ijazah ia hargai 10 hingga 40 juta rupiah tergantung jenjangnya. Untuk ijazah S1 harganya 10 juta rupiah, S2 15 juta rupiah, dan ijazah S3 dihargai 40 juta rupiah. Marsaid Yusar diringkus di sebuah gedung di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin 25 Mei lalu. Di dalam mobilnya ditemukan berbagai barang bukti, di antaranya ijazah, transkrip nilai, tesis, brosur University of Sumatra, dan belangko kosong, serta uang 15 juta rupiah. Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus ini dengan menggeledah kediamannya di Satria Ujung, Deli Tua, Deli Serdang, dan percetakannya di Jalan Mahkamah Medan. Dari pengembangan ini, polisi menemukan barang bukti lainnya, antara lain belangko ijazah S1 dan S2 sebanyak 1.000 lembar. Jadi, tersangka MY ini mengeluarkan ijazah tanpa melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang bersangkutan langsung mencetak ijazah dan menjual kepada pemohon dengan harga berkisar antara 10, 15 sampai 40 juta per ijazah. Dari hasil pengakuan yang bersangkutan telah mencetak kurang lebih 1.200 ijazah yang telah dikeluarkan oleh bersangkutan. Kasus Marsaid hanyalah satu dari banyaknya kasus jual beli ijazah palsu yang sudah berlangsung lama. Kasus ini kembali mencuat setelah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pekan lalu melakukan inspeksi mendadak di 2 perguruan tinggi yang diduga terlibat dalam praktik jual beli ijazah palsu. Pertama, Menristek Dikti melakukan sidak ke lembaga yang menyebut dirinya University of Berkeley, Michigan, Amerika, di gedung Yarnati di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dengan brand universitas ternama itu, nyatanya kampus perguruan tinggi ini hanya berada di ruangan sempit. Antara ruang rektor dan ruang kuliah hanya dipisahkan oleh sekat. Dari hasil sidak, Menteri Nasir menemukan bahwa kampus ini hanya memiliki izin tempat kursus. Ini kalau kita lihat tidak ada izin dari Kementerian Ristek dan Dikti, pihak yang menutup kan mestinya bukan lembaga kami ya. Tapi kami minta untuk ditutup melalui pihak pengadilan atau pihak kepolisian. Karena ini unsur penipuan. Rupanya University of Berkeley tidak hanya berdiri di Jakarta, tetapi juga di Medan, Sumatera Utara. Papan nama kampus ini terpajang di salah satu rumah di Jalan C Padang, Medan, namun kampus itu terlihat sepi. Yang tak kalah mencengangkan, Rektor University of Berkeley ini, Liarta S. Kembaran, memiliki 8 gelar akademis, baik dari dalam dan luar negeri. Ia dengan bangga memasang semua gelar itu di depan dan belakang namanya.
keabsahan gelar itu pun diragukan. Perguruan tinggi lain yang sempat disidak Menristek Dikti adalah Setie Adiniaga di Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi, Jawa Barat. Di kampus ini, pegawai kampus tidak bisa menunjukkan ijazah yang diminta menteri. Kalau 2009 kamu cari yang tidak ada, 2012 yang 2012 coba lihat ini. Oh ya, yang ketuanya yayasannya Pak. Fenomena jual beli ijazah palsu sejatinya sudah berlangsung lama. Bahkan para penjual ijazah palsu ini bisa menjalankan aksinya secara terang-terangan, baik yang offline maupun online. Di Jakarta misalnya, penjualan ijazah palsu dengan mudah dapat dijumpai di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Timur. Hanya menunggu sekitar 3 jam, pemesan bisa mendapatkan ijazah yang diinginkan. Harganya ada di kisaran 3 jutaan, tergantung ijazah perguruan tinggi yang diinginkan. Semakin bergengsi perguruan tingginya, semakin mahal harganya. Selain itu, jasa pembuatan ijazah palsu juga terang-terangan menawarkan diri secara online. Bahkan sejumlah perguruan tinggi resmi pun ditengarai menjalankan praktik ilegal ini. Hanya dengan mendaftar, lalu menunggu kurang lebih 3 bulan, peminat sudah bisa mendapatkan ijazah yang diinginkan. Bukan hanya itu, ia juga bisa mengikuti acara wisuda. Nah, palsu ini, model palsunya itu bagaimana? Apakah perguruan tinggi itu yang mengeluarkan atau pihak lain yang mengeluarkan? Atau mungkin yang dikatakan palsu itu tidak melalui perkuliahan langsung bisa mendapatkan ijazah. Nah, tentu ini kan harus kita telusuri siapa yang menjadi korbannya itu. Dilakukan penelitian oleh Baris Krim Polri, nanti hasilnya kayak apa kita nggak tahu, karena tentu dari Dikti juga dengan Baris Krim itu akan sudah koordinasi. Ya, kita kan harus menemukan, ya kan kita harus membuktikan bahwa apakah betul itu palsu atau tidak, itu loh. Menjamurnya jasa ilegal penjualan ijazah ini tak lepas dari permintaan yang besar. Banyak motif mengapa orang meminati secari kertas tersebut. Ijazah masih menjadi tiket utama untuk masuk di pasar tenaga kerja. Dengan sistem verifikasi keabsahan ijazah yang lemah di perusahaan penerima tenaga kerja, menjadi peluang bagi siapapun untuk memanfaatkannya dengan secarik ijazah palsu. Begitu juga dengan kenaikan kepangkatan di lembaga-lembaga pemerintah yang mensyaratkan ijazah yang lebih tinggi. Ini juga menarik minat banyak orang untuk memburu ijazah asli tapi palsu. Bagi sebagian yang lain, memiliki ijazah dengan gelar doktor misalnya dipandang akan bisa menambah wibawa dan gengsi. Pengawasan dari pemerintah yang lemah dipadu dengan verifikasi ijazah yang tidak ketat di tempat kerja, serta situasi masyarakat yang tidak sehat menyebabkan fenomena ini menjamur. Tentu saja langkah pembersihan yang kembali dimulai oleh Menristek Dikti M. Nasir ini menjadi langkah yang penting. Namun, jangan sampai hanya gebrakan sesaat lalu padam. Ijazah maupun gelar palsu ternyata sudah lama menjangkiti dunia perpolitikan serta pemerintahan. Sesaat lagi ulasannya. Ijazah dan gelar akademik palsu ternyata selalu memiliki jalinan dengan dunia politik. Fakta menariknya adalah yang kerap dijumpai, permintaan ijazah palsu selalu meningkat menjelang event politik seperti pemilu. Mengapa politisi menyukai gelar dan juga ijazah palsu? Simak ulasan berikut ini. Kamis lalu suasana di ruang sidang Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tampak beda.
seorang perempuan muda memasuki ruangan sidang. Ia adalah Denti Noviani Sari. Wanita muda ini dipanggil ke sidang MK DPR untuk dimintai kesaksiannya terkait dugaan penggunaan gelar doktor palsu oleh anggota DPR dari fraksi Hanura, Frans Agung MP. Denti merupakan mantan anak buah Frans Agung. Merasa sakit hati karena dipecat, ia kemudian melaporkan kasus ini ke MK DPR. Ia mengaku memiliki bukti kuat tentang dugaan penggunaan gelar doktor palsu tersebut. Ya, masalah gelar dokternya akan saya laporkan ke pihak yang berwajib karena memang itu tidak benar gitu loh. Karena memang belum menyelesaikan studinya seperti itu. Mbak Denti, ini sebenarnya kalau kita cek lagi bukan jasa palsu tapi gelar palsu gelar memang. Palsu begitu kan, tidak ada barangnya gitu kan. Gelar yang dipakai Bapak. Kasus ini semakin menguatkan aroma kentalnya penggunaan gelar palsu dan ijazah palsu di lingkungan politik. Penelusuran yang dilakukan sejumlah media menunjukkan permintaan ijazah palsu meningkat jelang event politik, khususnya jelang pemilu. Jelang pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun ini perlu juga diwaspadai praktik ilegal jual beli ijazah palsu tersebut. Karena itu Komisi Pemilihan Umum KPU berjanji akan memperketat verifikasi ijazah pendidikan tinggi. Penggunaan ijazah palsu lengkap dengan gelar palsu itu tak bisa lepas dari situasi di masyarakat sendiri yang menjadikan sederet gelar sebagai bagian pertimbangan mereka untuk memilih calon pemimpin. Banyak orang masuk ke politik dan berlomba-lomba juga punya gelar akademik yang bagus. Nah, penjualan ijazah palsu tentu cara cepat ya bagi politisi yang tidak siap, yang mungkin tidak pernah memikirkan penguatan akademik ya. Jadi mereka mengamati cara gampang ya dengan membayar dan memperoleh gelar-gelar tertentu. Sebetulnya kan tidak syarat tinggi ya, tamat SMA aja bisa. Nah, tetapi karena mereka mungkin melihat ada perubahan pada pola pikir pemilih ya, pada tuntutan pasar politik. Mereka menuntut ada wakil yang secara akademik juga punya gelar yang bagus, punya latar belakang yang baik. Makanya orang berlomba-lomba menjadi master, menjadi doktor ya. Dan kebanyakan justru dengan cara yang gampang, yang tidak halal. Saya kira ini berkorelasi selalu tuntutan pasar politik dengan ketidaksiapan sumber daya manusia, human capital pada para politisi ya sebagian. Penggunaan ijazah dan gelar palsu oleh pejabat di daerah ditengarai makin marak. Beberapa tahun lalu bahkan sempat disebut sebanyak 60% pejabat di daerah membeli dan menggunakan ijazah palsu. Karena itu Koordinator Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane mendesak Polri mengusut peredaran dan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat daerah tersebut. Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat maupun politisi sudah sejak lama muncul, namun penanganannya tidak pernah tuntas. Rupanya kasus penggunaan ijazah palsu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saat ini misalnya Menteri Hukum India Jitendra Singh Tomar tengah diinvestigasi karena dugaan penggunaan ijazah palsu. Kasus ini mencuat sejak April lalu karena Tilkamanji Bhagalpur University yang berbasis di Bihar menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan ijazah bagi Tomar. Universitas ini menuding ijazah sarjana hukum milik Tomar adalah palsu. Di negara-negara tetangga kita juga banyak kasus yang sama. Setahu saya juga di Filipina itu pernah terjadi, di Laos, di Kamboja. Nah, di Jerman sendiri itu sempat menimpa 2 tahun lalu Menteri Gutenberg yang juga ternyata gelar doktornya plagiat dan meskipun secara personal dia begitu cerdas. Saya mau mengatakan bahwa ini menjadi persoalan umum di banyak negara. Rupanya ijazah palsu maupun gelar palsu selalu dekat dengan dunia politik. Karena itu masalah ijazah palsu selalu memiliki banyak dimensi, karena ternyata banyak yang memiliki kepentingan atas secari kertas itu. Demi kualitas pendidikan yang lebih baik dan demi kualitas peradaban yang lebih baik, sudah seharusnya masalah ini diberantas tuntas hingga ke akarnya. Bisnis ijazah atau gelar palsu melibatkan sindikat atau jaringan internasional. Transaksinya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Sesaat lagi informasinya, usai jeda.
Pemirsa, bisnis ijazah palsu adalah bisnis yang besar. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, termasuk di negara-negara maju, ijazah palsu menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar. Bagaimana praktik ilegal ini berjalan di luar negeri? Simak ulasannya satu ini. Sebuah berita mengejutkan datang dari Karachi, Pakistan. CEO Exec, Shuaib Ahmed Sheikh, ditangkap polisi dengan tuduhan menjual ijazah palsu. Exec merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang teknologi informasi dan berkantor pusat di Karachi, Pakistan. Kasus ini mencuat setelah New York Times edisi internasional melaporkan adanya praktik ilegal jual beli ijazah palsu yang dilakukan perusahaan itu. Dalam menjalankan bisnis ilegalnya, Exec menawarkan ijazah dari 370 perguruan tinggi fiktif yang memiliki nama di Amerika Serikat. Sasarannya kebanyakan dari orang-orang di Timur Tengah. Untuk ijazah diploma dipatok dengan harga $350 Amerika Serikat atau 4,5 juta rupiah. Sedangkan ijazah doktoral dihargai $4.000 atau 50-an juta rupiah. Namun dalam praktiknya, sejumlah korban harus membayar jauh lebih mahal. Seorang korban dari Arab Saudi mengaku harus mengeluarkan uang hingga $400.000 atau 5 miliar rupiah untuk mendapat ijazah doktoral dari universitas yang diklaim dari Amerika Serikat. Sedangkan korban dari Mesir mengaku harus membayar $12.000 atau 150-an juta rupiah untuk mendapatkan ijazah doktoral. Sementara itu, seorang perawat di rumah sakit di Abu Dhabi mengaku membayar hingga $60.000 atau 750-an juta rupiah untuk mendapatkan ijazah sarjana kedokteran dari perguruan tinggi fiktif di Amerika Serikat. Dari praktik penjualan ijazah palsu ini, Exec mampu meraup dana jutaan dolar Amerika. Pada periode yang sama, media internasional juga memberitakan tentang sebuah lembaga di Tiongkok yang menawarkan ijazah palsu dari lebih 100 universitas ternama di Australia. Di antara universitas ternama yang dicatut namanya adalah Macquarie University, University of Sydney, dan University of Wollongong. Tarif yang dipatok untuk ijazah itu tergantung kualitas ijazahnya. Untuk kualitas ijazah KW1 dipatok $3.500 Amerika atau 45 juta rupiah. Sedangkan kalau kualitas ijazahnya grade ori alias sangat mirip dengan aslinya, harganya mencapai $6.500 Amerika atau sekitar 85 juta rupiah. Pada kasus yang berbeda, Lembaga Pemeriksa Gelar Pendidikan Tinggi Inggris atau Higher Education Degree Data Check (HEDD) juga sedang menyelidiki situs internet di Tiongkok yang menjual ijazah dan gelar palsu dari sejumlah universitas di Inggris. Hal ini dilakukan setelah wartawan BBC menemukan adanya penjualan ijazah di internet yang mencatut nama sejumlah perguruan tinggi di Inggris. Ijazah palsu itu ditawarkan dengan harga cukup murah, 500 pound sterling atau 9 juta rupiah. Terkait dengan ini, HEDD yang berada di bawah Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris memeriksa kembali gelar yang dikeluarkan 22 universitas, termasuk universitas di Surrey dan Sussex. Di Tiongkok, kasus pemalsuan ijazah bisa dibilang sangat merajalela. Dinas Tenaga Kerja Kota Qingdao misalnya, tiap tahun menemukan lebih dari 7.000 ijazah palsu yang dipakai untuk melamar kerja. Yang mengejutkan, ijazah palsu itu menggunakan nama universitas-universitas kelas dunia yang memang sedang laku keras di bursa lowongan kerja. Ijazah palsu ditemukan mulai jenjang sarjana, master hingga doktor. Bahkan ijazah spesialis pun banyak yang dipalsukan. Di Malaysia, peredaran ijazah palsu juga marak. Akibat tingginya persaingan di bursa tenaga kerja di negeri jiran ini, banyak orang memalsukan ijazah demi mendapatkan pekerjaan. Sebuah perusahaan bidang rekrutmen tenaga kerja, Very Intelligence SDN PhD, seperti dilaporkan The Star Online, pernah mengungkapkan setiap minggu perusahaan ini menemukan sedikitnya 5 kasus ijazah palsu dari pelamar kerja. Dari sekitar 2.000 lamaran yang diperiksa setiap bulan, sebanyak 20-an diantaranya menggunakan ijazah palsu. Bahkan ada juga yang memasukkan nama universitas fiktif. Bisnis ijazah palsu juga terjadi di Amerika Serikat.
Bahkan dari perhitungan kasar, tiap tahun tak kurang dari 50.000 ijazah palsu dengan grade PhD dijual ke luar negeri dari Amerika Serikat. Nilainya pun luar biasa fantastis, hingga $1 miliar atau 13 triliun rupiah. Bisnis ijazah palsu memang bukan bisnis main-main. Pada praktiknya, bisnis ini melibatkan sindikat dengan cara kerja yang rapi, dengan pasar menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pihak otoritas termasuk di Indonesia harus menyikapi ini secara serius. Sedangkan masyarakat, termasuk lembaga penerima tenaga kerja, harus ekstra waspada. Demikian ulasan Metro Highlights untuk pekan ini. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.